Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vigo Aliembel dengan NIM 2018-210335 akan memulai presentasi dari kelompok 6 yaitu media perikanan lainnya. Sesuatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan itu akan dikenal oleh orang banyak atau target dari penjualan dari perusahaan tersebut. Jadi kita tidak lepas dari namanya perikanan karena perikanan itu merupakan hal penting yang terdapat dalam empat mix marketing, yaitu promotion, bagian dari promotion. Sebelumnya saya akan mereview kembali tentang perikanan tradisional dan perikanan internet. Perikanan tradisional terdiri dari surat kabar, majalah, televisi, dan radio. Nah, perikanan tradisional ini adalah media yang digunakan oleh pelaku bisnis atau produsen untuk mempromosikan barang dan jasanya sebelum adanya internet. Nah, contohnya itu tadi televisi. Nah, kita dapat menjumpai media-media ataupun channel di televisi itu mempromosikan melalui programnya ataupun melalui iklan-iklan saat tayangan di televisi tersebut untuk mempromosikan suatu barang kepada yang menjadi target dari penjualan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada majalah. Nah, majalah ini merupakan sesuatu juga yang sangat penting karena dalam majalah itu akan terdapat informasi terperinci mengenai informasi terkait barang atau jasa tersebut, sehingga majalah ini dulu itu efektif untuk melakukan yang namanya promosi. Selanjutnya perikanan internet. Nah, sekarang sudah bergeser ke menuju namanya digital marketing, di mana setiap iklan itu lebih efektif menggunakan sosial media ataupun media internet lainnya. Karena orang-orang sekarang lebih suka ataupun lebih beraktivitas ataupun lebih melakukan aktivitasnya terkait dengan yang namanya internet. Orang-orang tidak akan lepas yang namanya internet, seperti YouTube, Instagram, seperti situs ataupun website lainnya. Nah, itu tidak akan lepas dari namanya kehidupan. Soalnya orang sudah mulai pergeseran dari yang namanya perikanan tradisional menuju perikanan melalui internet. Nah, selain internet ini murah, itu internet ini lebih menjangkau karena internet ini akan beredar di seluruh dunia. Jadi setiap orang yang ada di dunia ini bisa menjangkau yang namanya internet. Nah, jadi tidak lepas dari namanya internet. Jadi sekarang itu telah terjadi yang namanya pergeseran dari media perikanan tradisional menuju perikanan internet ataupun menuju digital marketing. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Juanda dengan NIM 2018-210737 dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang periklanan WOM dan buzzer dan juga periklanan di luar ruangan. Yang pertama adalah periklanan WOM atau word of mouth. Artinya itu word of mouth communication atau WOM, atau komunikasi yang dari mulut ke mulut, merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Word of mouth ini dapat berupa komentar atau rekomendasi yang disebarkan pelanggan berdasarkan tingkat kepuasan atau pengalamannya yang diterimanya, memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak lainnya. Salah satu bentuk promosi dalam pemasaran adalah word of mouth. Nah, word of mouth ini menjadi referensi yang sangat cukup populer yang membentuk harapan pelanggan. Nah, sebagai bagian dari bauran promosi komunikasi pemasaran, word of mouth communication menjadi salah satu strategi yang sangat berpengaruh di dalam keputusan konsumen dalam menggunakan produk atau jasanya. Nah, alasan penggunaan word of mouth ini ada dua. Yang pertama adalah kepercayaan yang bersifat mandiri. Contohnya ketika seorang pelanggan membeli suatu produk yang memuaskan, maka pelanggan tersebut akan memberikan pengalamannya kepada orang terdekatnya. Nah, orang terdekatnya itu memiliki kepercayaan kepada pelanggan yang sebelumnya membeli produknya tersebut. Selanjutnya adalah penyampaian pengalaman. Yang orang pelanggan pertama akan memberikan pengalaman membeli produk tersebut itu seperti apa dan akan disampaikan kepada temannya yang menjadi lawan bicaranya. Nah, selanjutnya adalah buzz marketing atau buzz adalah strategi marketing untuk meningkatkan engagement atau penjualan bisnis melalui mulut ke mulut juga. Namun di sini perbedaannya adalah adapun mulut ke mulut yang dimaksud dalam hal ini adalah mulut dari para buzzer atau influencer. Secara umum buzz marketing merupakan bagian viral marketing.
Jadi secara sederhana, uh, strategi marketing itu yang satu ini memanfaatkan buzzer atau untuk terus membicarakan produk atau layanan agar menjadi trending di dunia maya. Contohnya adalah endorsement dari artis selebgram atau endorsement dari YouTuber dan sebagainya. Secara tidak langsung, secara kelamaan, orang-orang akan juga tertarik membicarakan produk tersebut dan menceritakan kepada orang yang terdekatnya. Jadi intinya buzz marketing adalah menggunakan orang yang memiliki pengaruh atau orang yang memiliki audiens untuk mengiklankan produknya. Contohnya yang tadi saya sebutkan ada influencer atau YouTuber atau juga bisa menjadi selebgram dan selebritas lainnya. Baik, selanjutnya adalah periklanan di luar rumah. Artinya adalah media periklanan luar ruangan merupakan salah satu media yang diletakkan di luar ruangan yang pada saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, yang memiliki tujuan menyampaikan pesan promosi atau produk atau jasa. Contohnya seperti pameran di luar ruangan yang membantu mengiklankan suatu produk, atau juga seperti yang pernah kita tahu di mall-mall atau di parkiran mall terdapat seperti bazar atau juga yang pernikahan itu. Nah, itu termasuk salah satu media iklan yang menyampaikan periklanannya di luar ruangan. Atau mungkin seperti contohnya IndiHome yang menggunakan strategi tersebut. IndiHome menghampiri pelanggannya menggunakan mobil dan juga mendirikan tenda dan juga akan melayani para pelanggannya di tempat itu juga. Nah, di saat itulah di tempat itu juga dapat terjadinya transaksi pembelian. Nah, selanjutnya adalah media luar ruangan adalah semua iklan yang menjangkau konsumen ketika mereka sedang berada di luar ruangan atau di rumah atau di kantor. Media luar ruangan membujuk konsumen ketika mereka sedang di tempat-tempat umum, dalam perjalanan, dalam ruang tunggu, juga di tempat-tempat yang dapat terjadinya transaksi. Contohnya mungkin seperti rest area juga. Nah, di situ rest area contohnya adalah Pizza Hut. Pizza Hut baru-baru ini menggunakan strategi ini, di mana Pizza Hut ini mengiklankan produknya di rest area dan juga dapat memfasilitasi konsumennya untuk membeli produknya di sana juga. Nah, selanjutnya mungkin seperti ketika ada acara hiburan atau event, maka perusahaan dapat menggunakan strategi ini untuk memasarkan produknya di luar ruangannya, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Abi Fajar Ramadan, NIM 2018-210-748. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang media periklanan. Nah, jadi media periklanan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu jenis periklanan langsung, dan yang kedua itu periklanan tidak langsung. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang periklanan langsung. Yang pertama ya. Jadi periklanan langsung itu periklanan surat langsung mengacu kepada segala bahan periklanannya yang dikirim langsung kepada orang yang akan dipengaruhi oleh si pemasar. Nah, iklan-iklan ini dapat berbentuk surat, kantor pos, program, kalender, folder, katalog, dan lain-lain. Nah, di periklanan langsung ini biasanya itu disampaikan kepada setiap individu, rumah tangga, atau tempat kerja melalui pos dalam bentuk bahan cetakan atau dalam bentuk digital atau elektronik, DVD dan CD-ROM. Nah, periklanan langsung ini memiliki beberapa jenis yang tergantung pada kebutuhan penggunaan oleh pengiklanan untuk mengiklan suatu produknya, seperti iklan surat, seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang periklanan tidak langsung. Jadi periklanan tidak langsung itu penjualan tidak langsung merupakan strategi untuk mempromosikan suatu produk atau jasa yang ditujukan untuk menyentuh pikiran dan perasaan konsumen. Jadi wujud penjualan ini tidak langsung ini dapat ditemui dalam bentuk iklan, humas, tanggung jawab sosial perusahaan, dan pemasaran interaktif via internet secara tidak langsung. Nah, di dalam penjualan tidak langsung ini untuk
menyentuh pikiran dan perasaan konsumen dapat menggunakan beberapa media di antara lainnya. Yang pertama, iklan media massa. Yang kedua, humas pemasaran. Dan yang ketiga, pemasaran interaktif. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavian Wahyu Adinata, NIM 2018 21092. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama yaitu 4 faktor meluasnya Pmail. Yang kedua yaitu fitur khas dari Pmail. Lalu yang ketiga yaitu ada kelemahan dari Pmail itu sendiri. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu Pmail. Jadi Pmail itu sejajar dengan email. Mengacu pada materi iklan yang disampaikan oleh layanan pos kepada orang-orang yang ingin mempengaruhi pasar. Iklan ini dapat berbentuk surat, kartu pos, kalender, folder, katalog, kaset video, pengering tinta, dan lain sebagainya. Lalu meluasnya pos Pmail ini sendiri dikarenakan beberapa faktor. Ada 4. Yang pertama yaitu meningkatnya biaya iklan TV dan meningkatnya fragmentasi pada penonton. Lalu yang kedua yaitu ada Pmail memungkinkan penargetan yang tidak tertandingi dari pesan ke prospek yang diinginkan. Lalu yang ketiga yaitu penekanan pada hasil iklan terukur dengan mendorong pengiklan menggunakan media Pmail. Lalu yang keempat yaitu ada banyaknya konsumen memiliki sikap yang menguntungkan surat iklan dan mereka kecewa jika tidak mendapatkan Pmail itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu fitur khas dari Pmail. Ada 5. Yang pertama yaitu targetability atau kemampuan menyasar. Jadi Pmail sanggup menargetkan sebuah kelompok orang yang didefinisikan dengan tepat. Lalu yang kedua yaitu ada measurability atau kemampuan mengukur. Jadi Pmail memungkinkan untuk menentukan dengan tepat bagaimana keefektifan upaya periklanan karena pemasar mengerti berapa banyak pesan yang dikirim dan berapa banyak orang yang merespon. Lalu yang ketiga yaitu ada accountability atau kemampuan pertanggungjawaban. Jadi praktisi komunikasi pemasaran semakin banyak dibutuhkan oleh perusahaan untuk membenarkan hasil dari usaha komunikasi mereka. Lalu yang keempat itu ada flexibility. Jadi Pmail yang efektif bisa menghasilkan lebih cepat. Hal ini memungkinkan untuk mengeluarkan kampanye yang mengubah keadaan. Lalu yang kelima yaitu ada efisiensi. Jadi pada Pmail memungkinkan usaha komunikasi langsung hanya untuk kelompok target kelas atas. Lalu selanjutnya yaitu kelemahan dari Pmail itu sendiri. Kelemahan Pmail terletak pada biaya. Pmail lebih mahal dibandingkan media yang lainnya. Tetapi apabila digabungkan dengan media lainnya, Pmail kurang lebih boros dan biasanya akan menghasilkan respon tertinggi. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Adi Kurniawan, NIM 2018-210-766. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai pemasaran database. Pemasaran database adalah proses membangun, memelihara, dan menggunakan database pelanggan untuk bertransaksi dan membangun hubungan dengan pelanggan. Melalui penggalian dana, ahli statistik pemasaran dapat menarik informasi yang berguna tentang tren, segmen, dan kebutuhan individu pelanggan. Database mungkin kan berisi koneksi sekarang maupun konsumen prospektif yang akan datang, yang bisa diakses oleh perusahaan. Database berisikan postal dan alamat elektronik, serta grafik penjualan geografis, demografis, psikografis. Contoh dari pemasaran database seperti Facebook Messenger marketing, iklan retargeting, atau menampilkan konten iklan kepada pengguna yang sudah terbiasa melihat barang produk pada website. Selanjutnya yaitu mengenai periklanan audio video. Periklanan audio video merupakan model langsung yang menggunakan perangkat elektronik dalam menayangkan audio visual dalam bentuk rekaman video, CD-ROM, atau DVD yang membidik nilai informasi audiovisual tentang sebuah merek dan menyalurkan informasi ke konsumen bisnis atau konsumen akhir dalam layar komputer atau televisi. Semakin banyak perusahaan menggunakan iklan
audio visual untuk menyajikan kepada konsumen dengan memberikan informasi produk yang terperinci. Contoh dari iklan audio video adalah iklan-iklan yang ada di TV, lalu iklan audiovisual barang otomotif, dan iklan tempat visual. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ibrahim Abdurrahman Ar-Rasyid dengan NIM 2016-210787 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai periklan tidak langsung. Iklan tidak langsung merupakan suatu iklan yang secara umum yang ditujukan secara tidak langsung sambil membantu penjualan. Seperti iklan harga, price advertising. Iklan harga adalah iklan barang ataupun jasa yang menonjolkan harga yang menarik. Lalu iklan merek atau brand advertising adalah iklan menonjolkan nama, merek atau barang-barang yang dijual. Untuk contoh iklan tidak langsungnya, yang pertama yaitu iklan pada Yellow Page. Iklan Yellow Page ini untuk memudahkan UKM melakukan promosi. Di Yellow Page sendiri yang pertama ada 3 fitur. Yang pertama, otomatis iklan di Google AdWords. Fitur yang memudahkan para pelaku UKM dan bisnis beriklan secara mudah di platform periklanan Google AdWords. Lalu berikutnya yaitu otomatis iklan target SMS. Para pelaku UKM dan bisnis bisa memanfaatkan sarana promosi melalui SMS dengan mudah dan sesuai sasaran target konsumen, seperti segmentasi kesamaan minat, lokasi, dan operator seluler. Lalu yang ketiga dari fitur Yellow Page ini adalah otomatis iklan listing. Yellow Page juga menawarkan fitur menarik, yaitu otomatis sponsored iklan listing untuk pengguna agar bisnisnya semakin menonjol dan dilihat oleh jutaan pengunjung Yellow Page. Lalu setelah Yellow Page, untuk iklan tidak langsungnya kita ambil contoh iklan pada video game. Saya ambil contoh iklan pada game Battle Royale PUBG Mobile. Seperti ada sebuah film mempromosikan filmnya di dalam game itu dengan menambahkan fitur-fitur atau tulisan mengenai film mereka, seperti itu. Lalu iklan yang disampaikan di tempat publik dan swasta. Ini seperti contohnya sebuah baleho dan seperti itu, yang hanya menonjolkan sebuah tulisan singkat yang memberikan pengertian bahwa ini adalah produk kami, ini adalah kelebihan dari produk kami, seperti itu, yang cuma bisa dilihat sekilas mata namun menarik pandangan konsumen. Seperti itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aulia Abdillah Brianto. NIM saya 2018-210833. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan bioskop dan web film dari periklanan yang tidak langsung. Kenapa di sini bioskop dan web film? Karena di sini pastinya lebih fokus. Pastinya pemasangan iklan yang premium itu pasti mendapatkan posisi yang diputar tepat itu tepatnya pasti sebelum film itu diputar. Nah, dengan demikian kan pastinya perhatian audiens atau orang-orang yang menonton film itu, target marketnya akan fokus ke layar lebarnya yang ada di depan mereka. Seperti rekan-rekan yang ketahui, pastinya kan kalau kita nonton di bioskop itu kan ada iklan yang sebelum film diputar itu kan pastinya ada iklan lah. Seperti itu yang saya maksud. Terus selanjutnya ini ada virtual signage. Ini logo yang berada di lapangan olahraga atau lapangan, contohnya di lapangan sepak bola. Pastinya kan di pinggiran lapangan itu kan pastinya ada logo, kayak misalnya logo Adidas atau merek apalah. Terus ada di lapangan tenis dan lain-lain. Dan pastinya ini sangat menggunakan teknologi komputer dan pastinya tidak akan mengganggu para atlet yang sedang bermain. Terus selanjutnya media alternatif tambahan. Ini contohnya ini misalnya Megatron, yang kayak misalnya kalau mau ke arah TP itu pastinya di kiri jalan itu ada yang
seperti baliho, cuman itu kayak TV gitu loh. Atau biasanya ada di tambahan di ruang toilet, itu pastinya kan ada kayak toilet di supermarket itu kan pastinya kadang ada media iklan. Nah, seperti itu media alternatif tambahannya. Terima kasih.